Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi. Dalam episode kali ini, kita belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah fatal. Hakim-Hakim pasal 16 ayat 1 dan ayat 4. Pada suatu kali ketika Simson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan sundal, lalu menghampiri dia. Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila, saudara ya. Simson sang hakim, Simson sang penyelamat, Simson si nazir Allah, hamba Allah, sang hakim yang luar biasa. Dia bersundal, dia berzina, dia melakukan kecemaran, dia melanggar kekudusan Allah. Banyak sekali hal yang Tuhan larang dia langgar. Tindakan Simson ini adalah kecemaran di hadapan Tuhan. Sesudah Simson bersundal itulah dia mulai jatuh cinta kepada perempuan lain yang bernama Delilah. Nah, arti dari nama Delila atau Delilah adalah lemah, lesu, redup, suram, lemah pikiran. Itu arti dari Delilah, saudara, Delila. Jangan kasih nama anak Delila, saudara, kurang bagus ini artinya. Lemah, lesu, redup, suram, lemah pikiran. Nah, saudara, dari sekian banyak wanita, kenapa harus si wanita suram? Kebayang ya? Delila itu kalau di Indonesia kan itu namanya si perempuan suram. Perempuan suram. Kok itu yang dipilih, saudara? Saya nggak habis pikir. Seorang nazir Allah, harusnya dia cari wanita yang sepadan, cari jodoh yang sepadan, lah dia malah cari perempuan suram. Mungkin dia pikir dia pengen bawa orang itu untuk ketemu Tuhan. Mungkin dia kasihan awalnya, saya nggak tahu. Tetapi Alkitab mencatat, arti dari Delila adalah lemah lesu, redup, suram, lemah pikiran. Dan bahkan Simson menceritakan semua rahasia kenazirannya kepada si suram ini. Kok bisa sih gitu ya? Kok bisa sih? Nggak habis pikir. Nah, ini jawabannya, saudara. 1 Korintus 6 ayat 16 dan ayat 18. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Jauhkanlah dirimu dari percabulan, setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Saudara, kenapa Simson menjadi lemah? Kenapa Simson mau menceritakan rahasianya? Karena siapa yang mengikat diri pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan wanita itu. Simson yang artinya matahari yang bersinar. Wah, artinya luar biasa, saudara ya. Berzina dengan wanita lemah dan suram. Dia menjadi satu dengan si lemah dan suram. Semakin hari bergaul, maka semakin lemah. Kita tahu kisahnya, nggak langsung Simson menceritakan di mana titik kelemahan dia. 3 kali, baru yang ketiga dia akhirnya jujur. Makin lemah. Kenapa? Dia mengikat dirinya dengan si lemah. Saudara, hari-hari ini kita mengikat diri dengan siapa? Hati-hati. Kalau kita mengikat diri dengan Mamon, ya kita akan menjadi serupa dengan Mamon. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang negatif, kita akan menjadi orang-orang yang negatif. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang sering menghakimi, kita akan jadi orang yang menghakimi. Jangan berpikir, oh nanti saya akan jadi berkat. Bisa. Betul, kita adalah terang dan garam. Kita ada buat dunia ini. Tapi ingat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Artinya, engkau ada bukan untuk bergaul dengan mereka. Engkau ada tetapi untuk menjadi berkat buat mereka. Tetapi pergaulanmu, komunitasmu, harusnya komunitas yang sehat, yang terus mensupport engkau untuk hidup di dalam rohani yang sehat. Mari saudara, pilihlah dengan bijak, dengan baik, dengan siapa kita bergaul. Pikirkan baik-baik sebelum kita bertindak, sebelum kita berbuat dosa. Sebab semua dosa ada konsekuensinya. Betul, Yesus mampu menghapus dosa manusia apapun, seberat apapun. Selama kita minta ampun, kita bertobat sungguh-sungguh. Tetapi setiap dosa ada konsekuensi. Bahkan bicara mengenai mengikat diri dengan perempuan cabul, itu dicatat di zaman para rasul, bukan zaman perjanjian lama. Artinya, konsekuensi atau akibat dari dosa yang kita lakukan masih berlaku, bahkan sekalipun Yesus sudah mati di atas kayu salib buat kita. Dosa yang diampuni itu, waktu kita udah bertobat minta ampun sungguh-sungguh, konsekuensinya tetap ada. Hati-hati saudara, jangan main-main dengan dosa. Mari kita sungguh-sungguh dengan ini. Ini satu teguran yang keras
menjadi pengingat buat setiap kita, supaya hidup kita sungguh-sungguh, karena Tuhan mau kita menjadi orang yang bersinar, terang, garam yang memberi rasa, terang yang menyinari kegelapan. Bukan pada akhirnya terang yang menjadi redup, bahkan terang yang menjadi gelap. Bukan. Izinkan saya berdoa buat saudara. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu mengajar, menegur kami, mengingatkan kami. Tuhan, betapa dalam, betapa lebar, betapa luar biasa hikmat Allah. Betapa luar biasa firman-Mu. Biar Tuhan terus wahyukan kepada kami hal-hal yang terus baru. Bukan cuma kami pandai secara knowledge, tahu tentang firman, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh aktivitas anak-anak-Mu sepanjang hari ini. Apapun yang mereka kerjakan, biar Kau sendiri yang membuat mereka berhasil. Biar kuasa kehidupan dan kuasa kebangkitan Kristus mengalir memerintah atas kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama kita katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.